Sedih kali lagumu bang, pagi-pagi. Oh nggak kelihatan. Gimana kalau di sini bertiga? Boleh, bisa Boleh. emang. Bisa. Kemarin dokter Ayu mereka bawa tripod sendiri. Kami tripodnya tripod kamera, nggak ada yang handphone. Belum lagi kali ya. Nggak kelihatan. Tapi ada backlight. Bad lag ya. Oke. Kalau yang dari depan ini Pak. Oh, lebih dari dekat lagi. Oh ya, cahaya aja tenang. Saya tutup ya. Backlight. Oh iya. Iya. Udah. Masih black light. Sudah lebih sudah baik. lebih. Lumayan ya. Abang mau langsung live atau tunggu 5 menit? Saya ambil ini. Udah belum nih. 5 menit ya. Ya, oke. Kamu juga. Jadi buat kita maksimal ya. Beliau. Ambil nggak tahu sesuatu yang mau diambil apa gitu. Udah berapa sekali? Oh bagusnya sebenarnya lainnya di ini ya. Di area 31. Jadi kalau ada yang nanya langsung kita ini ya. Itu juga Facebook pribadi kan? Enggak, Puskesmas. benar. Oh, puskesmas. Itu nggak ada yang nanya apa kan? Jadi langsung kita ini. Dari mana? Oh, yang Oh, dia. Oh, kalau di Rati. Iya, nggak apa-apa itu aja. Tapi misalnya ada yang komen ini? Enggak. Sebenarnya ini cuma saya. Oh, cuma itu komen aja ya? Iya. Oh, iya. Interaktif, interaktif. Ini nanti ada telepon gitu ya, Bang? Iya, ada interaktif. Di line telepon, di WhatsApp, sama di Facebook. Total waktu kita ini di luar dari lagu-lagu berapa menit? Maksudnya? Durasi? Durasi. 1 jam ya? 1 jam, jam 8 jam 9. Itu diselingi dengan Ya, di sini ada lagu. Nanti kita di menit 30 kita beli lagu sampai satu lagu aja sih. Satu lagu nanti. 30 menit itu nanti. Ya, 2 sesi nanti kita. Oh, lighting ya. Oh, lighting. Oke, Bang Taro. Ayo, langsung masuk kali ya. Kamu lah, kamu banget. Kasih lem aja dulu bang. Oh iya. Oh, radio. Biar mau ini kelihatan tampak. Apa ya? Oh ini lampu ya.
coba tengok ke kamera. Dekat handphone. Oke lah Pak. Coba. Apa ngaruh? Atau coba ya? Lau sih. Naikin lagi bang. Jangan lihat yang lain deh, Jo. Nah. Coba dari sini bang. Coba dari sini. Oh iya dia. Nah, daripada agak aluminium ini nggak? Oke bang, udah bang. Cari aja di atas, cari aja di atas. Kan ayo kemarin juga. Bukan. Siapa? Aku pakai laptop. Orang masih kira waktu itu video itu tapi bukan. Kalau waktu itu bukan. Udah, Bang. Udah ya? Oke, nanti kita masuk. juga, mana murah? Ini murah di Tanya dulu. Oh, kita kan begini. Kapan dipakai ini? Yang tetap kaca yang ini. WhatsApp-nya di sana. Oke, di sini kita masuk ya. Terus Ibu perawat. Ini pakai kayak ibu bidan ya. Sama aja, Pak. Tadi pakai Kita pakai ini, Bu. pakai apa dia? Mas apa tuh? Mas apa pakai? Bang Dedi ya? Dedi ya, Dedi Prabowo. Dedi. Ya, Dedi. Pak Dedi ya? Bedi. Oh, Bedi. Bedi ya. Ya, Bedi. Didi. Ada suaranya? Ada ya? Pro 1 RRI Batam dengan terima kasih Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya dan dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami tentunya melalui streaming rri.co.id. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, artinya Anda memasuki dalam program Batam Nyapa hari ini Kamis 19 Mei 2022. Baik, dengar seperti yang diinformasikan oleh Joshua tadi yang sudah membuka di Batam Nyapa ya, bahwa pagi hari ini kami akan membahas terkait dengan bulan imunisasi anak nasional yang bertemakan lindungi anak dengan imunisasi. Dan pagi hari ini sudah hadir 3 narasumber dari UPT Puskesmas Iban Baru Kota Batam ya. Langsung saja saya perkenalkan, ada Dr. Evi Sopiani Lingga ya, tempatnya di sebelah kanan saya. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Evi. Selamat pagi Mas Didi. Apa kabar? Ya sehat. Alhamdulillah. Dari tadi pagi tetap semangat ya. Untuk yang lebih baik di sebelah Dr. Evi ada ini perawat ya, Ibu Perawat Serpin Sarda. Selamat pagi. Selamat
Selamat pagi Pak. Baik, apa kabar? Puji Bu? Tuhan sehat. Sehat walafiat ya. Kemudian ada Dr. Edi Firmansyah ya. Selamat pagi Dr. Edi, paling ganteng ya. Apa kabar, sehat juga ya? Sehat. Baik. Dan ternyata selama 1 jam kami berbincang di Batam Menyapa, perusahaan dari Batam. Kami tentunya mengundang Anda untuk ikut berinteraktif ya. Silakan nanti di line telepon kami buka di 0778 463351 dan juga di WhatsApp kami di 081177781051 dan juga di laman Facebook kami Pro1 RRI Batam. Anda bisa kirimkan komentar atau juga pertanyaan langsung, nanti akan dijawab ya oleh 3 narasumber. Baik, saya langsung saja ya pertanyaan pertama ini ke Dr. Evi dulu ya. Dr. Evi, ini apa yang dimaksud dengan bulan imunisasi anak nasional ya atau BIAN? Karena ini sangat viral sekali ya di saat-saat ini di bulan ini. Silakan Dr. Evi. Baik, jadi BIAN itu sendiri atau Bulan Imunisasi Anak Nasional merupakan kegiatan, sebenarnya 2 kegiatan imunisasi besar yang terintegrasi, yaitu yang pertama itu imunisasi tambah berupa pemberian 1 dosis imunisasi campak rubella tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Gitu. Jadi diberikan imunisasi campak rubella itu. Terus yang kedua itu ada imunisasi kejar berupa pemberian 1 atau lebih jenis imunisasi untuk melengkapi status imunisasi dasar maupun lanjutan bagi anak yang belum menerima dosis vaksin sesuai usianya gitu. Jadi yang dia sebelumnya ada yang ketinggalan gitu, ada yang masih bolong. Nah, di sini dilakukan untuk menutupi kebolongan itu gitu, untuk melengkapi imunisasi itu. Itulah imunisasi kejar. Nah, ini kenapa dilakukan bulan imunisasi anak nasional? Jadi sangat penting dilakukan sekali karena mengingat data terakhir diperoleh terutama waktu selama pandemi ini, angka imunisasi sangat menurun gitu. Jadi bahkan di tahun 2021 menuju ke awal tahun 2002 itu sangat turun drastis juga kan. Nah, perihal itu maka sangat-sangat penting untuk dilakukan, untuk kita mengejar itu kembali gitu. Karena juga ada beberapa provinsi di Indonesia sudah melaporkan kalau tingginya angka kejadian rubella, campak rubella gitu. Makanya ini sangat perlu nih waspada nih kita untuk selanjutnya wajib kita kejar dengan melakukan ya ini kegiatan BIAN ini. Untuk Batam sendiri mungkin ada data dari kita UPT Puskesmas Baru berapa kemarin kita tinggalan untuk imunisasi anak di tingkat pertama ya Pak ya, dasar lengkap ya. Ya. Berapa? Kalau pastinya sih yang pasti angkanya yang pasti mengalami penurunan itu di sekitar di bawah dari 50% pastinya kan. Jadi karena banyak nih sekitar masyarakat itu yang takut untuk datang ke posyandu kita. Bahkan posyandu waktu selama pandemi ini kan kita tidak berjalan ya. Okay. Jadi banyak yang tidak dapat imunisasi dan yang datang untuk ke puskesmas pada takut juga kan. Jadi ya sangat-sangat jauh, sangat turun daripada sebelum pandemi gitu. Jadi banyak anak-anak kita yang belum mendapatkan atau vaksin yang sesuai usianya itu yang sangat ketinggalan. Nah ini dokter, siapa saja anak yang akan diimunisasi saat bulan imunisasi anak nasional atau BIAN ini dokter? Baik, jadi untuk sasaran imunisasi tambahan campak rubella itu ada anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun gitu. Nah itu untuk pemberian imunisasi tambahan campak rubella. Lalu ada untuk imunisasi kejar itu sendiri itu anak usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan di seluruh provinsi. Dan ini nasional ya, jadi untuk semuanya gitu, seluruh Indonesia itu melakukan kegiatan ini gitu. Baik, artinya ini di usia 9 sampai dengan kurang 15 tahun ya? Iya, kurang sehari aja. Baik, ini kapan dilakukan untuk bulan imunisasi nasional? Jadi secara nasional ini sebenarnya kita dibagi 2 tahap tuh. Nah, di tahap pertama itu ada beberapa provinsi dan termasuk kita Kepulauan Riau. Kita melaksanakannya di tahap pertama itu di bulan Mei dan ini sudah terlaksana di tanggal 18
kemarin tuh. Nah, itu sudah serentak dilakukan yang tahap pertama. Nanti di tahap kedua itu ada beberapa provinsi, tapi mereka di bulan Agustus. Ada 2 tahapnya. Iya, tapi yang kita di bulan Mei. Bulan Mei. Nah, Oke. Bulan Mei dari awal Mei artinya ya, Nah, dari tanggal 18, ya. 18 18 Mei Mei. sampai dengan 18 Juni. Jadi selama sebulan itu untuk melakukan kegiatan dia. Nah, ini di manakah tempat pelaksanaan untuk bulan imunisasi anak nasional, Pak? Oke, jadi tempat pelaksanaan dia ini bisa di Posyandu. Sekarang kan sudah buka ya. Jadi di Posyandu atau di sekolah. Nah, dan di puskesmas itu sendiri kayak puskesmas tiba kita dilaksanakan juga untuk dia. Di seluruh puskesmas. Iya, dan di seluruh Posyandu Posyandu. juga dilakukan. Oke, tiap hari ya. Ada jadwalnya. Mas. Oh, jadwalnya ya. Sesuai dengan Kalau jadwal. di UPT Puskesmas Tiban Baru, Itu di tanggal 30 nanti kita melakukan. Tanggal 30. Di tanggal 30. oke. Baik. Nah, dokter Evi kita tahan dulu ya. Kita kembali ingatkan ke pendengar ini karena pembahasan kita pagi hari sangat menarik sekali ya, apalagi untuk anak, untuk orang tua yang memiliki anak, untuk imunisasi yang belum mengetahui informasi terkait dengan BIAN ini. Kembali kami ingatkan, silakan Anda bisa berinteraktif di line telepon kami di 07788351 untuk memberikan pertanyaan langsung, atau juga pertanyaannya bisa disampaikan di laman Facebook kami Pro 1 RRI Batam, dan juga di WhatsApp kami di 081177811051 ya. Di WhatsApp sudah ada yang masuk, saya bacakan ya dokter ya. Ini dari Pak Ismail di Nagoya ya. Pertanyaannya, selamat pagi Pak Rudi dan juga 3 narasumber. Katanya dia mau nanya ini, kalau anak belum mendapatkan imunisasi dasar dan sekarang sudah usia 5 tahun ke atas ya, apa bisa diimunisasi dasar lagi? Dokter Evi ya? Jawab? Oke, silakan. Mungkin bisa dibantu Dokter Evi nanti yang bisa menambahkan. dengan Ibu Sapin. Oh, Ibu Sapin ya. silakan. Baik Pak Denny, saya coba menjawab bahwa di sini tadi sudah dijelaskan dari Dokter Evi bahwa di BIAN ini ada 2 kegiatan ya. Yang pertama itu imunisasi tambahan campak rubella, 1 dosis campak rubella tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Terus kegiatan yang kedua yaitu imunisasi kejar dengan sasaran usia 12 bulan sampai 59 bulan yang imunisasi dasar lengkapnya belum lengkap. Misalnya nih DPT, baik DPT dasar maupun lanjutan. Dengan ada juga imunisasi OPV atau polio tetes. Terus ada juga IPV atau kalau di masyarakat umum bilangnya polio dalam bentuk injeksi. Ya gitu Pak ya. Jadi di sasaran tertentu yaitu usia 12 bulan sampai 59 bulan. Jadi kalau nanti di usia 5 tahun ke atas, nanti di sekolah, di usia sekolah ada nanti bulan imunisasi anak sekolah. Jadi nanti di usia kelas 1, kelas 2, kelas 5 akan mendapatkan imunisasi anak sekolah yang mana di dalamnya ada DT, ada TD. Gitu ya Pak ya. Baik, artinya di BIAN ini tidak bisa dapat, tapi nanti pas waktu di sekolah gitu Iya, ya, yang imunisasi kejarnya. Udah Imunisasi lewat ya kejar. Pak ya. Sudah dapat sasaran. Iya, lewat sasaran. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali. Ini sangat jelas ya jawaban dari Ibu Serpin Sarda ya, dari untuk pertanyaan dari Pak Ismail di Nagoya. Jadi Pak Ismail nanti anaknya silakan ya nanti dapat imunisasi kejar pas waktu di sekolah ya, gitu namanya ya. Ada Untuk saat imunisasi. ini udah lewat target lewat ini ya. Siap-siap Pak. Oke. Baik, kembali di belakang Pak Ismail, silakan. Kami masih tunggu ya di line telepon di 0778 atau juga di WhatsApp kami sama seperti Pak Ismail tadi yang masuk di 081177781051 dan juga di laman Facebook kami Pro 1 RRI Batam. Baik, saya ke Dokter Evi ya sekarang ya. Ini Dokter Evi, apakah bahaya apabila anak tidak lengkap imunisasinya ya? Ini menyambung dari tadi pertanyaan dari pendengar ya. Silakan. Tentu saja berbahaya sekali ya. Anak yang tidak lengkap imunisasinya akan rentan menderita infeksi yang harusnya
bisa diproteksi oleh imunisasi. Biasa kita sebut dengan PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Biasanya yang salah satunya diantaranya seperti difteri, tetanus, pertusis yang sudah jarang sekali kita dengar sebenarnya, karena sudah ada imunisasi wajibnya. Terus tambahan juga kan terakhir ada campak juga sudah lama. Terus tambah yang baru adalah rubella. Jadi anak yang tidak lengkap tentu saja rentan terkena penyakit-penyakit tersebut. Baik, kemudian ini apakah bahaya nih apabila anak tidak lengkap? Seperti apa gejala penyakit campak dan rubella ya? Silakan dokter ini. Oke, untuk campak dan rubella ya. Campak itu biasanya masyarakat kita tuh sering mengidentikannya itu dengan demam ruam merah. Biasanya masyarakat tuh identik sekali demam ruam merah disebutnya campak. Nih udah mendiagnosa sendiri udah tahu udah anaknya kena campak. Tapi pada dasarnya demam dengan ruam merah itu tidak mutlak sakit campak. Malah harusnya kalau capai imunisasi campaknya tinggi, campak sudah nggak ketemu lagi nih di masyarakat. Demam dengan keluhan ruam merah lainnya itu banyak sekali, bukan hanya miripnya campak. Nah, untuk campak sendiri keluhan lainnya, karena campak ini menular melalui udara dari saluran pernapasan ya, jadi seperti COVID juga droplet, bahkan bisa airborne. Jadi keluhannya itu di saluran pernapasan. Ada batuknya, pileknya, bahkan bisa konjungtivitis atau iritasi pada mata. Jadi dia dari udara nih, menular. Selain ciri khasnya tadi demam dengan ruam. Berbicara demam dengan ruam, rubella atau nama lainnya itu juga campak Jerman. Rubella itu nama lainnya campak Jerman. Campak Jerman. Iya. Ini termasuk vaksinasi baru, jadi mungkin lebih sering ditemui, karena capaiannya belum cukup tinggi. Keluhannya mirip sekali dengan campak. Khasnya lebih ringan daripada campak. Jadi keluhannya itu lebih ringan, jadi demamnya lebih ringan, ruamnya lebih ringan, batuk pileknya lebih ringan, tapi mirip-mirip saja keluhannya. Bahkan dia tidak bergejala. Terus lantas bahayanya apa? Fatalnya itu jika terinfeksi pada ibu hamil. Nah, jika yang terkena menjadi ibu hamil, janin yang dikandung itu bisa menderita kecacatan. Jika terkena pada trimester pertama, kita sebut dengan sindroma kongenital rubella, sindroma rubella kongenital. Jadi janinnya bisa menderita jantung, kelainan mata, dan kelainan kongenital lainnya. Nah, inilah yang kita berusaha proteksi melalui vaksinasi campak. Baik, makanya sangat penting sekali ya dengan imunisasi ya, dok ya. Karena tadi dengan gejala-gejala tadi yang disebutkan, dan ini sepertinya di bulan Mei ini memang ketika bian ini dilaksanakan banyak juga sebenarnya anak-anak yang tadi kalau di mendengar penjelasan dari dokter gejala-gejala yang terjadi saat ini ya, dok ya. Batuk pilek gitu. Iya, batuk pilek kemudian ruam merah-merah ya. Baik dokter Edi, ini penjelasan dari dokter Edi ya, dan kembali mendengar kami ingatkan bisa untuk berinteraktif, bertanya langsung dengan tiga narasumber kami ya di line telepon di 0778463351, di WhatsApp kami di 081177781051, dan juga di laman Facebook kami Kursanter dari Batang. Kami juga live ini dari Facebooknya UPT Puskesmas Tiban Baru ya. Silakan ini bisa dikomentari juga kalau bisa menyaksikan secara langsung ini tiga narasumber yang hadir di studi Kursanter dari Batang. Baik, Dr. Edi, Dr. Evi, dan juga Ibu Septian ya, kita break terlebih dahulu. Kita akan kembali nanti setelah lagu berikut ini. Oke, udah setengah jam. Ngobrol.
imunisasi DD Jantungnya juga ada. dosisnya ada. Sama dokter tinggal dia kan. Iya. Dia kan pakai sasaran imunisasi kecil lagi. Dari atas 59 bulan. Tapi coba lu bilang bisa dikasih Bisa. Imunisasi DD Selama ini bisa malah kali ya ini tersangka lagi. Enggak apa-apa. Setelah ini pertanyaannya tuh ya ini terus aku konten-konten gitu apa ya? Nah, ya. udah sampai di sini tadi. Nah, ini kan SNMP kalau balik Udah, ya, udah. dan ini belum Ini udah ini. Ini dia baru jawab tadi. Ini ini apa apa saja lagi? yang dibeli. Yang lagi. Yang ini belum kan start belum. Imunisasi anak kayaknya udah kita lakuin. Kita nggak lagi yang kita. Nggak bisa ini ya kak ya, kalau ada yang nanya atau ini ya. Iya. Sekedar Oh iya, Itu di apa di Facebook ya? Iya. Puskesmas. Cek puskesmas. oh iya, ya, Oh iya ya. Puskesmas. Coba ya kita belum ini ya, berteman di Facebook ya. Komando. Iya, berteman dulu dong di Facebooknya Pusat RRI. Apa namanya UPT? enggak puskesmas, puskes Tiban Baru. Oh, Puskesmas. Puskes Tiban Baru. Ada musik. Oh ini. Nah, itu ada 15 komentar. Oh keren. Rata-rata bilang keren. Enggak ada pertanyaan ya. Kalau imunisasi yang kemarin aja MMP nggak ada. Iya. Tapi kan udah gak bisa. Apa ya sebenarnya? Ada nggak yang Apa? Nggak ada ya. Nggak ada Ada juga ya. sebenarnya Mas Budi Oh, menjelaskan betul ya. ada yang dijelaskan tentang BMP karena saya bisa menanya jadi Oh jadi kalau yang pro satu ini pemberdayaan masyarakat, kalau yang pro 2 Udah tahu ya. Kreativitas anak muda lebih ke anak muda ya. Kebalik nanya. Beda di segmentasi aja. segmennya ya. Kalau mereka target audiensnya anak muda usia 13 sampai 25 tahun. 25 apa? Ya 25 tahun. Kalau kita semua Lebih ke masyarakat juga ya. bagus sih. Dan dinas kesehatan udah sering atau baru terakhir-terakhir ini aja? Apa? Kerjasama udah sering ya? Coba, udah sering ya? Dinkes. Dinkes sering. Ya, ini ke kita Udah sering ya? berarti Kalau ada kegiatan besar, Semangat. Oh, Malang, Pak ini, Pak Dokter Solihin Malang. oh ya, kasih ya, Seksi seksi. penyakit tidak menular. Kadang bapak itu kadang inilah caranya.
Oh, lo nggak share yang lebih kelihatan lah. Mana tuh? Ini ada share mana? Nggak mau datanya di story-nya gitu ya. Oke, Dokter Evi lagi ya. Oke, kita masuk ke Pro 1 RRI Batam dengan terima kasih ada tetap setia mendengarkan siaran kami. Kita masih di Batam Menyapa. Pro 1 RRI Batam hari ini Kamis 19 Mei 2022. Kita masih membahas bulan imunisasi anak nasional, lindungi anak-anak imunisasi, dan tentunya dengan 3 narasumber dari UPT Puskesmas Tiban Baru ya. Ada Dr. Evi, ada Ibu Serpin Sarda, kemudian ada Dr. Edi Firmansyah ya. Baik, kemarin kami minta dengar Anda bisa ikut bergabung di line telepon kami di 0778 di WhatsApp kami di 08117781 dan juga di laman Facebook kami ya, Pro 1 RRI Batam. Kita membahas terkait biang ya. Saya ke Dr. Evi kembali ya. Ini vaksin apa saja nih yang diberikan pada saat biang ini? Ya, silakan. Jadi pada biang ini untuk imunisasi tambahan itu diberikan vaksin campak rubella. Lalu untuk imunisasi kejar diberikan vaksin polio secara oral ataupun secara injeksi, dan vaksin DPT, HB, HIV itu yang akan diberikan. Dan semua vaksin ini sudah mendapat rekomendasi pastinya oleh WHO dan izin edar dari Badan BPOM dan efektif untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut. Oke, baik. Nah, ini dilanjutkan ke Dr. Edi ya. Ini Dr. Edi, apakah efek samping dari pemberian imunisasi saat pelaksanaan biang ini? Jadi begini ya, kejadian kita nyebutnya kejadian tidak diharapkan. Jadi kejadian tidak diharapkan pada imunisasi itu dibagi dua, ada efek samping, ada kejadian ikutan. Nah, ini berbeda. Umumnya efek samping juga tidak ada karena relatif aman pada pemberian imunisasi. Yang sering ditemui adalah kejadian ikutan pasca imunisasi, kita nyebutnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi bedanya apa sih antara efek samping dan kejadian ikutan? Efek samping itu ada kaitannya, terbukti ada hubungan sebab akibat pada vaksin itu. Sementara kalau KIPI tidak ada hubungan sebab akibat, tapi bisa muncul. Jadi berbeda-beda. Ada faktor genetik di situ, ada faktor lain-lain di situ. Jadi ada yang disuntik demam, ada yang disuntik nggak apa-apa. Itu berbeda-beda, tapi ada. Jadi kita nyebutnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Apa saja KIPI-nya imunisasi? Sama seperti COVID, demam, muncul ruang merah setelah disuntik, bengkak di tempat suntik, dan umumnya ringan dan muncul selama 2-3 hari. KIPI yang berat relatif tidak ada muncul umumnya. Jadi dalam imunisasi biasanya itu tadi KIPI bisa muncul, bisa tidak muncul. Dan ini juga bisa dilaporkan ya secara Iya, ya. benar. Jadi artinya jangan khawatir ini untuk orang tua ya, ketika tadi ada demam sedikit ya sebetulnya ya jangan sampai dibilang ada efek sampingnya seperti itu ya. Jika tidak bisa langsung laporkan. Baik, Dr. Evi, Dr. Edi, kemudian Ibu Servin ya, kita tahan dulu, saya bacakan ini yang sudah ikut berkomentar di laman Facebook kami. Ini dari Ramadan ya, dari Ramadan ini di mana nih? Di Tiban ya. Oke. Ini pertanyaannya bagaimana menanggapi masyarakat yang masih tidak peduli katanya akan pentingnya imunisasi terhadap anak ya. Oke, terima kasih ya Pak Ramadan ya. Silakan, ini siapa kira-kira yang jawab? Dr. Evi dulu ya. Jadi untuk menghadapi yang orang-orang tua gitu yang mungkin belum apa sih yang takut nih aku untuk apa gitu kan. Jadi perlu kita ingatkan setiap anak itu haknya untuk mendapatkan vaksin gitu kan, untuk mendapatkan imunisasi. Jadi kita juga sebagai orang tua wajib memberikan hak anak kita gitu. Dan terlebih lagi memang
dari efek dari tidak dilakukannya imunisasi ini sangat beresiko, dan gimana ya, efeknya itu bisa sampai dengan kematian. Nanti itu yang kita khawatirkan terdapat ke anak-anak kita, anak-anak di Indonesia kita. Ini aja ketika menurunnya angka imunisasi, angka kejadian kan sudah semakin meningkat ya, dilaporkan juga gitu. Jadi semakin tinggi, berarti makin kita tuh udah harus makin waspada. Wah, berarti anak-anak kita ini udah makin bahaya, karena kan kalau misalnya terjangkit ke satu anak, lingkungannya juga sangat-sangat beresiko terkena. Misalnya contohnya yang kayak ibu hamil, misalnya ada satu anak yang terkena dan orang tuanya lagi hamil, nah itu sangat beresiko terkena ke janin yang sedang dikandung ibunya. Nah, nanti itu bakalan tetap ada tersebar lagi, terluas lagi untuk ke sekitarnya, dan itu berarti sangat membahayakan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Jadi untuk orang tua, ayo gitu kita selamatkan anak-anak Indonesia kita dan untuk sekitar. Karena jangka panjang ya artinya ya. Benar-benar. Nah, ketika di hari ini kita tidak melakukan imunisasi, ya tadi dampak dari negatifnya kayaknya sudah dijelaskan dulu. Iya. Baik, ini dari Pak Ramadan ya, terima kasih tadi sudah masuk ke pertanyaan di laman Facebook kami, sudah dijawab langsung oleh Dr. Evi. Kembali saya ke Bu Serpin dulu ya, ini Bu Bidan ya, Bu Kawan ya. Ini apabila anak telah mendapatkan 2 dosis imunisasi rutin campak rubella, apakah masih perlu ini mendapatkan imunisasi campak rubella saat Bian ini? Silakan. Ya, benar Pak Benny bahwa di kegiatan Bian ada satu kegiatan yaitu pemberian imunisasi tambahan campak rubella, di mana dikatakan di situ bahwa tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi jika anak-anak kita di usia balitanya sudah mendapatkan 2 dosis imunisasi campak rubella, pada saat Bian wajib mendapatkan 1 dosis lagi imunisasi campak rubella ini. Itu gunanya apa ya? Untuk meningkatkan kekebalan optimal, atau diharapkan akan terbentuk kekebalan kelompok. Baik, artinya masih mendapatkan ya, masih dapat ya. Siap. Kemudian saya ke Dr. Evi lagi nih. Apakah benar imunisasi campak rubella ini dapat menyebabkan autisme? Ya? Tidak benar ya. Tidak benar ya? Ya, karena ini nih yang sering heboh di media biasanya, vaksin dikaitkan dengan autisme gitu. Sebenarnya autisme itu penyakit di level gen, jadi bawaan dari lahir. Bawaan dari lahir. Sementara vaksinasi adalah proses yang diberikan untuk dalam rangsangan sistem imunnya. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan sama sekali secara konsepnya. Sampai saat ini pun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung kaitan antara vaksinasi dengan autisme sendiri. Jadi tidak benar ya. Ini hanya mungkin iya ya. Baik, lagi nih, imunisasi campak rubella ini dapat diberikan dengan jarak waktu minimal 1 bulan ya dari pemberian imunisasi rutin campak rubella atau imunisasi lainnya. Nah, apakah vaksin COVID-19 dapat diberikan bersamaan dengan vaksin campak rubella ini, Dr. Reddy? Tidak dianjurkan diberikan bersamaan dengan vaksin COVID. Jadi misalnya pasien mendapat vaksin COVID, jarak yang dianjurkan adalah 2 minggu sebelum atau sesudah divaksin gitu ya. Kita beri rentang waktu selama 2 minggu. Biasa petugas kita juga melakukan screening sebelum memberikan vaksinasi. Gitu. Baik. Ini apabila sebelumnya ini anak mendapatkan imunisasi rutin campak rubella atau imunisasi lain ya, adakah jarak waktu minimal yang perlu diperhatikan sebelum diberikan imunisasi campak rubella saat bulan imunisasi anak nasional ini, Dr. Edi? Untuk jarak vaksinasi lainnya, selain COVID tadi jaraknya idealnya adalah 1 bulan. 1 bulan ya. Baik, saya ke Dr. Evi lagi. Jadi, apakah anak yang sedang demam ini dapat diberikan imunisasi saat Bian ini, Dr. Evi? Silakan. Jadi untuk anak yang lagi demam itu sebaiknya ditunda dulu pemberiannya. Jadi sampai anak itu memang tidak fit, sampai anak itu memang dipastikan sedang fit gitu ya. Jadi demam atau sedang lagi batuk atau lagi pilek atau memang lagi ada keluhan yang tidak sehat, jangan dulu diberi imunisasi. Jadi tunda dulu. Nanti setelah oke, boleh langsung mengikuti.
vaksin itu, bisa datang ke puskesmas atau ke posyandu. Baik, artinya benar-benar sehat ya. Benar-benar sehat untuk penerimaan imunisasi ini. Nah, kembali diulang di tanggal berapa nanti kita di Tiban Baru? Di Tanggal Tiban 30. Baru ada pelaksanaannya di tanggal 30. Tanggal 30 ya. 30 Mei. Hanya 1 hari. Ya, bisa dari sekarang sisanya kita ngelakuinnya di posyandu dan di sekolah-sekolah. Oh, di posyandu di sekolah-sekolah. Di daerah. Di UPT Puskesmas tanggal 30. Tanggal 30. Oke, yang bisa dicatat nanti ya. Artinya untuk warga Tiban Baru aja tapi bisa Di masing-masing puskesmas Oh, ada ya? mereka udah tapi wilayah jadwalnya mereka. beda ya. Di puskesmas lain mereka punya wilayah mereka dan mereka punya jadwal mereka. Dan kita ada yang di puskesmas kita sekitar daerah tempat lingkungan kerja kita. Baik, kembali nih Dr. Revi, apakah memberikan imunisasi lebih dari 1 suntikan ini pada saat yang bersamaan ini bisa berbahaya? Jadi ini nanti ini terutama pada imunisasi kejar ya, imunisasi kejar. Jadi nanti pada satu hari nanti dia diberi imunisasi campak rubella disertai dengan imunisasi dia yang ketinggalan tuh, misalnya sebelumnya dia itu tidak mendapatkan DPT. Nah itu boleh, sangat aman untuk diberikan sekaligus 2 gitu. Oh, bisa ya? Bisa dong. Oke, siap. Dr. Revi, Dr. Edi dan juga Ibu Servin ya, ditahan dulu kita terima yang tengah pun yang sudah bergabung. Bapak menyapa, selamat pagi. Selamat pagi dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Doni di Bengkong ya. Kita membahas terkait dengan imunisasi pekan bulan imunisasi nasional anak nasional ya. Oke, silakan Pak Doni ini dengan 3 narasumber dari UPT Puskesmas Tiban Baru sekarang. Ya. Iya, ngomong ya. Oke, terima kasih kembali ya Pak Doni ya. Pak Doni, ini tadi Dr. Edi ya. Silakan Dr. Edi. Kalau pertanyaannya tidak bagaimana, tentu saja prosedurnya segera bawa ke vaskes terdekat, puskesmas boleh, rumah sakit juga boleh, tempat ya terdekat di wilayah kerja masyarakat. Tapi yang perlu diperhatikan sini bahwa biar ini adalah imunisasi yang sebenarnya sudah rutin kita lakukan sebelumnya, sebelum pandemi ini kita sudah rutin melakukannya. Nah sejauh ini kipinya sangat minimal, tidak seperti COVID yang heboh ya. Jadi bertahun-tahun kita melakukan imunisasi dasar lengkap ini. Nah, kita melakukan kejar ini kan selama 2 tahun karena pandemi. Jadi sejauh ini kipinya itu relatif ringan seperti saya bilang tadi. Tapi kalaupun ada misalnya silahkan datang ke vaskes terdekat. Nanti kita akan tangani. Belum ada pengalaman artinya untuk KIPI yang berkelanjutan seperti yang bertanya ya. Baik, sejauh ini memang ringan ya Pak Doni ya, jadi jangan khawatir. Dan ketika pun ada yang berkelanjutan ya bisa bukan hal baru. Bukan hal baru, ya. Sudah kita lakukan sudah lama sekali. Baik, terima kasih Pak Doni ya, ini sudah dijawab langsung oleh Dr. Edi tadi. Jadi jangan takut, jangan khawatir, silakan nanti bawa anaknya ke puskesmas atau ke posyandu ya untuk mendapatkan imunisasi. Baik, saya ke siapa lagi nih? Oh ini ya, Ibu Servin ya. Ya, apabila anak telah mendapatkan 2 dosis imunisasi rutin campak rubella nih. Sudah ya? Sudah. Oh, oke. Kalau gitu kita kembali buka telepon ya di 07786335 ini sudah ada kembali yang bergabung. Halo, Bapak menyapa, selamat pagi. Ya, dengan siapa dan di mana nih? Pak Surya di Nagoya ya. Baik. Pak Surya silakan. Ini kita membahas bulan imunisasi anak nasional ya. Iya, dengan 3 narasumber dari UPT Puskesmas Tiban Baru. Silakan Pak.
Telepon sebelumnya ya. Oke. Hmm. Oke. Ini saja Pak, dengan Bapak siapa tadi namanya? Pak Surya ya. Terima kasih Pak Surya. Baik, terima kasih Pak Surya. Ya ini lebih ada Ketakutan. ya ketakutan ya. Dokter Edi lagi silakan. Baik. Memang ini yang menjadi isu sensitif di masyarakat dalam penerimaan imunisasi ya. KIPI pada awal pun sudah dijelaskan bahwa KIPI ringan dan ini bukan hal baru, kita sudah sering melakukannya. Untuk perlu saya luruskan di sini, ketakutan pada hal demam biasa dikaitkan dengan kejang demam. Jadi demam memicu kejang. Kejang demam itu sendiri adalah demam yang terjadi pada anak saat kejang yang terjadi pada saat anak demam. Ini terjadi di usia 6 bulan sampai 60 bulan, 5 tahun. Kejang demam merupakan proses ekstrakranial, artinya proses gangguannya di luar otak. Jadi tidak ada kaitannya dengan gangguan di otak. Nah, ini yang perlu dipertegas di masyarakat. Kejang demam bukan terjadi di otak. Kejadiannya di ekstrakranial, di luar otak. Jika gangguannya di dalam otak, itu bukan kejang demam. Jadi gangguannya itu epilepsi namanya, atau gangguan penyakit lainnya, misalnya meningitis, encefalitis, atau gangguan otak lainnya. Jadi tidak ada kaitannya. Jadi demam yang memicu kejang tidak berkaitan dengan kerusakan saraf. Ya, walaupun nanti kita bisa bagi lagi kejang demam ada kejang sederhana, kejang kompleks, gitu, yang perlu dipantau tentunya. Tapi berkaitan dengan vaksin, kita balik ke topik vaksin. Tidak ada hubungannya dengan penyakit demam tentunya. Seperti kita bilang tadi, demamnya ringan. Gitu. Sejauh ini juga kipinya kipi ringan. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Baik. Dokter Edi, Dokter Evi dan juga Ibu Servi, mungkin ini ya PR dari tim medis sebenarnya ya untuk terus mengedukasi ke masyarakat bahwa ya tadi terkait dengan keluhan atau juga ketakutan dari warga ya, karena ternyata masih banyak juga mereka yang tua masih khawatir untuk membawa anaknya imunisasi karena tadi mungkin informasi yang tidak bertanggung jawab mereka dapatkan dan ini mereka terima mentah-mentah seperti itu ya. Tadi ada yang takut kejang-kejang, kemudian ada juga takut bahwa sampai ke merusak saraf seperti itu ya. Dan ini tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Evi dan juga Dokter Edi bahwa hal itu tidak ada satu paut tadi ya terkait dengan ke otak atau juga ke saraf tadi. Baik, terima kasih ini Dokter Edi yang sudah menjawab dari pertanyaan dari Pak Surya ya. Terima kasih juga Pak Surya. Baik, kembali ke pertanyaan saya ke Dokter Evi lagi nih, menyambung dari beberapa penelpon tadi. Ini apakah setelah mendapatkan lebih dari satu suntikan, ini anak akan selalu menderita demam? Dokter Evi, silakan. Jadi yang mendapat 2 gitu ya, itu belum tentu sih bakalan demam, 1 atau 2 belum tentu selalu demam. Karena demam itu kan merupakan reaksi pertahanan tubuh ya. Jadi belum tentu setiap anak yang imunisasi bakalan demam, itu tergantung dari kondisi anak itu sendiri. Jadi nggak semua yang bakalan disuntik 2 bakalan demam. Tidak selalu ya. Tidak selalu. Artinya anak yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat, mungkin dia tidak demam gitu ya? Iya bisa, karena demam itu merupakan reaksi yang wajar dan anak memiliki reaksi tubuh yang baik sebenarnya. Jadi oke aja. Mana kalau demam itu yang baik sebenarnya? Enggak juga. Iya. Cuman bukan berarti kalau misalnya demam kita langsung khawatir gitu, langsung khawatir banget enggak gitu. Karena itu memang biasa. Reaksi ya dari badan. Oke, tidak selalu ya artinya ya. Dan ketika demam ya jangan terlalu khawatir juga gitu karena itu memang reaksi dari obatnya ya. Oke, ke Dokter Edi lagi nih. Apa penanganan anak yang demam ya setelah diimunisasi? Mungkin lebih dijelaskan lagi ya. Khawatir. Iya. Proses ikutan aja. Tapi pada saya terjadi demam, penanganannya sama seperti demam lainnya ya. Lakukan kompres hangat. Oke. Kompres hangat, boleh juga dimandikan air hangat. Kemudian perbanyak minum putih untuk menjaga dehidrasi secara yang cukup. Boleh diberikan paracetamol untuk menurunkan kondisi Panasnya. Tapi jangan diberikan sebelum, jadi nggak perlu diberikan juga untuk mencegah dan tidak ada kaitannya. Simpel ya, mudah ya, sebenarnya ya. Simpel, mudah dan jangan dibawa cemas. Iya.
Nah ini Bu Servin, ini yang persiapan apa yang perlu disiapkan oleh orang tua yang anaknya akan disuntik imunisasi? Silakan. Ya, yang penting ya dari bunda-bunda di rumah, ibu-ibu di rumah, sebelum anak kita berangkat dari rumah, khususnya untuk mendapatkan imunisasi campak rubella, jadi ibu-ibu harus pastikan anaknya sudah sarapan, terus pastikan anaknya dalam keadaan sehat. Khususnya yang yang sasaran posyandu ya Pak Beni ya, yaitu sasaran usia 9 bulan sampai usia 59 bulan itu didapatkan di posyandu. Saya harapkan ibu-ibu jangan lupa membawa buku catatan imunisasi sebelumnya. Karena perlu sekali Pak, karena di usia ini ada kegiatan imunisasi kejar tadi ya. Jadi sasaran imunisasi kejar itu didapatkan di posyandu, yaitu usia 9 bulan sampai 59 bulan. Jadi dengan melihat catatan imunisasi sebelumnya, petugas kesehatan bisa mengambil kesimpulan bahwa anak tersebut ketinggalan imunisasi di mana. Diketahui ya, Ya, gitu ya. jadi dari catatan imunisasi sebelumnya bisa ketahuan Pak Beni ya, bahwa anak tersebut dia ketinggalan imunisasi misalnya polio atau DPT atau IVV. Ya, gitu Pak Beni. Ini ya perlu diingat untuk bunda-bunda, orang tua untuk anaknya nanti diimunisasi. Baik, ini apakah perlu informed consent ya diperlukan sebelum pelaksanaan bian? Konten persetujuan tindakan. Jadi kan ini program nasional dan manfaatnya untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi tidak diperlukan informed consent karena sifatnya ini adalah wajib untuk seluruh anak. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa sebenarnya ini adalah program rutin yang sudah kita lakukan bertahun-tahun lamanya, tapi kita kejar capaiannya karena pandemi kemarin selama 2 tahun capaian yang sudah rutin dilakukan mengalami penurunan. Jadi jangan dianggap sesuatu. Semoga tidak ada resistensi, bukan hal baru gitu ya. Seperti dulu kan pertama kali COVID juga muncul tuh resistensi baru. Tapi tetap berjalan juga capaian kita di Batam cukup tinggi. Begitu juga yang ini. Kita sebenarnya sudah melakukan rutin. Terus sekarang ini kita bikinkan kampanyenya gitu. Kejar untuk kampanyenya dia meningkat lagi untuk Baik, di bulan imunisasi anak nasional 2022 ini berapa target untuk pencapaian anak yang bisa diimunisasi? Baik Pak Beni, bahwa target tingkat Kota Batam ya sangat besar ya Pak ya, karena sasarannya itu memang besar ya, yaitu dari umur 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun. Jadi kalau umur 9 bulan sampai 59 di posyandu, terus yang usia sekolah itu didapatkan di sekolah. Jadi secara tingkat Kota Batam memang sangat besar sasarannya ya Pak ya untuk bian ini. Di Puskesmas Timban Baru sendiri kami ada, kalau sekolah ada SD 10 sekolah, ada SMP 5, terus ada juga TK PAUD, ada posyandu. Jadi memang besar sasarannya ya Pak ya. Jadi memang diharapkan partisipasi dari orang tua. Karena ini tadi untuk mengejar ketertinggalan di 2 tahun pandemi kemarin ya. Yes. Baik, ini 3 narasumber ya, kita tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berbincang dan sudah banyak tentunya penjelasan edukasi baru ya yang diberikan ke pendengar kita Profesor dari Batam di Batam Nyapa pagi hari ini. Closing statement ini apa yang ingin disampaikan dari 3 narasumber, dari Dr. Epi dulu silakan. Yang disampaikan tadi kepada orang tua, kita benar-benar lebih peduli kepada anak-anak kita, nggak usah takut, nggak usah terlalu kita mungkin banyak yang dengar imunisasi begini, imunisasi begitu. Jadi imunisasi ini sangat aman gitu kan. Jadi ini untuk melindungi anak kita dan lingkungannya kita juga gitu. Jadi ayo kita selamatkan anak-anak Indonesia. Nggak perlu takut karena semua ini sudah direkomendasikan untuk dilakukan dan pasti aman gitu. Dan ada juga nih yang mungkin sedikit disampaikan untuk pelayanan biaya Kota Batam nanti ada serentak
kegiatan pencanangan Bian tingkat Kota Batam pada Selasa 17 Mei 2002. Dan ini acaranya akan dihadiri dengan Pak Wali Kota Batam kita, Ibu Wakil Gubernur, Pak Ansar Ahmad dan Pak Jafridin, dan forum organisasi perangkat daerah lainnya. Jadi untuk Puskesmas di Baru nanti kita buka pelayanan di minggu terakhir itu di bulan 6 sampai 11 Juni 2020. Baik. Bu Servin silakan. Ya, terima kasih Pak Dendi. Di sini saya sambungkan sedikit ya Pak ya. Tadi di awal kami sampaikan bahwa di tanggal 30 Juni ada kami buka pelayanan ya di Puskesmas. Itu tanggal 30 Juni memang kami setiap bulannya ada menjadwalkan pelayanan imunisasi rutin dalam gedung. Jadi setelah selesai jadwal posyandu kami jadwalkan 1 hari khusus di dalam gedung. Jadi kebetulan di bulan Juni ini jatuhnya di tanggal 30. Jadi tanggal 30 kami buka imunisasi rutin sekalian dengan Bian, imunisasi tambahan dan imunisasi kejar. Terus nanti di tanggal 6 sampai 11 Juni itu yang kami jadwalkan di tanggal itu udah selesai. Jadi kami buka khusus di Puskesmas untuk Bian, dan nanti kami akan jadwalkan lagi untuk sweeping untuk mengejar ketinggalan yang mungkin karena ada halangan atau anak-anaknya sakit. Makanya pada saat jadwal anak tersebut tidak mendapatkan Bian, jadi kami kejar di saat sweeping nanti Pak. Gitu ya. Dokter Edi silakan. Baik, terima kasih. Seperti yang saya ulang lagi, pasti yang pertama isu utamanya adalah ketakutan. Jadi kepada masyarakat tidak perlu khawatir, seperti yang dokter Edi sampaikan tadi, kita sudah pencanangan 17 Mei, berarti 2 hari yang lalu ya, Pak Wali Kota di Puskesmas Tanjung Sekuan. Sudah pencanangan, mungkin kurang kali beritanya ya, tentang Bian ini. Jadi tidak perlu khawatir, kita sudah diresmikan oleh Pak Wali Kota sampai beberapa bulan ke depan, sampai bulan Juni ya, dan juga jadwal sudah dikerjakan. Sekali lagi saya mengulangi untuk masyarakat bahwa ini hanya untuk mengejar capaian yang tertinggal sebelumnya. Program ini sudah kita lakukan bertahun-tahun lamanya. Rutin kita lakukan di sekolah, di posyandu, ya, dan berjalan baik-baik saja. Capaian kita tuh 90% sebelumnya, kemudian drop 2 tahun terakhir. Kita ingin mengejar itu, bukan hal baru, tidak perlu khawatir. Baik, terima kasih ini 3 narasumber ya. Ada Dr. Edi Firmansyah, Dr. Edi Sofyan Lingga, kemudian Ibu Servin Sarda AMD Kep ya. Dan terima kasih juga tadi untuk Bernan yang sudah ikut berpartisipasi baik di line telepon kami, di WhatsApp dan juga di laman Facebook. Ada Pak Surya, ada Pak Doni, ada Pak Ramadan, kemudian ada Pak Ismail ya. Terima kasih tentunya untuk kebersamaannya di Batam Menyapa Perusahaan dari Batam hari ini Kamis 19 Mei 2022. Saya Bedi Prabu undur diri dari ruangan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ini dokter Ibu. Terima kasih. Akhirnya kita Selesai juga ya. melewati 1 jam. Tapi tidak terasa ya. Tidak terasa ini sampai juga ngobrol. Iya. Lama-lama Tapi saya senangnya bisa capai masyarakat luas gitu Iya. ya. Itu yang kita ulang-ulangi itu aja. Iya. Kita ulangi itu aja. Jadi sekarang pun kan karena pakai radio, jadi harapannya sekota Batam lemas. Luar biasa gitu ya. Bisa rutin. Iya, karena masyarakat mungkin pikirnya ini hal baru lagi. Nama baru kan, nama baru. Padahal imunisasi ini kan sudah masuk di imunisasi rutin. Iya. Cuman karena memang perlu dikasih tambahan lagi Iya. dan mengejar yang ketinggalan. Ini seolah-olah ada Baru kayak takut. Udah banyak. Sesuatu yang baru. Udah kita mau foto di sini ya. Oke. Kita dulu untuk